Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Shinobi. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang iframe injection. Nah, iframe injection itu adalah sebuah kerentanan yang disebabkan tidak divalidasi inputan user sehingga user bisa memasukkan script yang berbahaya bagi pemilik website ataupun bagi pengguna lainnya. Nah, di iframe injection ini yang dimasukkan adalah tag HTML. Nah, lebih khususnya itu namanya ada tag iframe. Nah, tag iframe ini adalah sebuah tag yang memungkinkan kita mengambil tampilan dari orang lain. Ya, bukan hanya tampilan saja, tapi kita bisa melakukan seperti kita melihat layar website seperti sebelumnya gitu. Ya, lebih jelasnya seperti ini ya teman-teman ya. Saya akan contohkan. Jadi iframe itu adalah frame di dalam frame. Jadi berkata adalah kotak di dalam kotak. Nah, gimana maksudnya? Nah, ini saya contoh ya teman-teman ya. Jadi nanti ada tampilannya itu di dalam tampilan ini kita bisa menampilkan tampilan orang lain. Nah, contoh seperti ini. Di sini ada form nama depan dan nama belakang ya. Secara normal misalkan saya memasukkan si newbie, maka akan tampil welcome si newbie ya. Nah, ketika sebuah halaman website terdapat kerentanan iframe injection, nah itu maka yang tampil adalah halaman website tersebut ya. Nah, lebih jelas untuk iframe tag HTML bisa dilihat di sini ya. Iframe Web3 School. Nah, di iframe ini ya, nah jadi di dalam contoh ya, di dalam website ini kita bisa memasukkan halaman website lagi. Nah, itulah yang disebut dengan iframe. Nah, contoh seperti ini. Kan teman-teman ada halaman seperti ini ya. Seharusnya cara benar welcome si newbie ya kan. Nah, ketika kita memasukkan teks iframe, nah iframe src sama dengan contoh saya akan memasukkan iframe halaman depan web ya. Nah, ini saya copy, saya akan masukkan ke halaman ini. Nah, besar kecilnya saya atur di sini misalkan. Atau langsung satu di sini juga boleh. Ya. Karena ini ada dua kerentanan di field sini dan di field first name dan field last name ya. Dapat dua kerentanan. Jadi teman-teman kalau mau memvalidasi semua field harus divalidasi ya. Jangan ini udah divalidasi tapi ini belum. Jadi bisa jadi teman-teman lupa. Jadi semuanya harus dicek validasinya ya teman-teman programmer. Di sini divalidasi, di sini divalidasi, di URL, nah juga divalidasi ya. Nah, tag HTML seperti ini. Nah, iframe set. Ini tinggal kita ini CSS-nya mau tambahin CSS atau tidak boleh. Kita tambahin CSS-nya ya. Iframe set. Nah, like-nya baru kita tutup dengan iframe lagi.
slash iframe. Ini last name tes, atau bisa juga iframe kita taruh di bawah ya. Nah, kira-kira teman-teman nyaman nggak kalau punya website seperti ini ya? Contoh lagi ya, contoh satu lagi ya. Ini kita bisa masukkan di web ya. Ini saya akan coba gedein. Height-nya jadi 300. Yang ini buatnya 400. Nah, udah lumayan. Kita akan coba buka dari sini ya. Kita akan buka kerentanan. Contoh, kita akan buka level 3. Tuh, bisa ya teman-teman. Coba kita gedein lagi ya. Nah, ini udah cukup gede. Kita akan coba di sini. Nah, bisa ya teman-teman. Nah, coba teman-teman bayangin jika website teman-teman bisa dilakukan seperti ini. Contoh saya website palsu ya. Saya punya ini website palsu saya. Ini jadi HTML injection reflected ini website palsu saya, dan saya tambahkan fitur di sini penyerang. Nah, itu nantinya itu yang berbahaya. Jadi teman-teman, kalau website teman-teman bisa tampil di iframe ini ya, di iframe website saya, berarti website teman-teman tidak aman ya. Jadi tidak boleh seperti ini ya, jangan, harus ada pengaturannya. Nah, ya, ini contoh lagi, satu lagi ya teman-teman. Ini kita akan buka contoh storage. Kan kebanyakan kita contoh kayak di Facebook ya teman-teman. Nah, itu tinggal ini saya delete. Contoh saya akan masukkan tag iframe lagi ya. Teksnya iframe src search ya, search URL-nya. Teman-teman masukin URL-nya. Terus atur berapa tingginya. Boleh pakai wax atau pakai pixel boleh ya teman-teman. Kalau teman-teman lupa bisa set di sini ya. Terus boleh pakai titel apa enggak ya.
Nah, baru kita tutup dengan teks iframe. Nah, contoh, oh ini kurang ini, kita lihat dulu. Nah, udah ya. Bayangin teman-teman ketika blognya ada orang seperti ini. Jadi kalau ini kita berarti kita ada salah apa? Jadi iframe itu ada dua ya teman-teman. Kalau website kita bisa nampilin apa? Kalau misalkan ada saya nih sebagai pengunjung situs web. Nah, saya bisa menginputkan script di sini. Nah, berarti website teman-teman ada HTML injection-nya ya, storage-nya. Nah, ini juga berbahaya bagi teman-teman. Tampilan teman-teman jadi jelek ya, seperti ini. Dan kalau seperti yang tadi, situs teman-teman bisa masuk ke sini. Nah, itu juga berbahaya. Situs teman-teman bisa kena namanya serangan clickjacking. Nah, nanti bisa teman-teman cek ya caranya. Nah, contoh yang bagus nih ya. Ini YouTube kalau kita masukin, dia akan langsung memutuskan hubungan. Jadi ada beberapa website yang sudah cukup bagus yang tidak bisa kita mencomot tampilannya semuanya gitu dan berjalan. Kan kalau ini kita ngeklik ke mana? Ngeklik kemana aja kan bisa ya. Misalkan mau ke klik yang atasnya ya. Ini contohnya seperti ini ya. Nah, itu kan udah kebuka ya. Tapi karena ini jendelanya kecil, jadi nggak bisa ya teman-teman. Nah, ini contoh YouTube ya. YouTube dia langsung menutup hubungan. Ini saya gedein aja ke 500, baiknya 700. YouTube ya. Nah, YouTube langsung refuse to connect, menolak terhubung. Nah, bisa delete dulu ininya tampilannya. Ini saya ganti. Ya teman-teman, jadi kalau teman-teman situsnya bisa masuk ke sini. Nah, contoh lagi, kita masukin ini ya, dunia ilmu komputer. Programnya kita naikin ke 700, ini 900. Nah, contoh kalau ini situs perbankan, nah itu udah
udah jelek ya situs perbankan. Nah, ini kita bisa ke HTML nih, berubah tampilannya nih. Tuh, belajar HTML. Nah, itu yang berbahaya. Jadi situs teman-teman itu berarti kalau untuk perbankan atau yang lain-lain berbahaya ya. Nah, seperti ini. Namanya iframe. Nah, kalau tampilan kita seperti iframe, berarti kita kena kerentanan HTML injection ya, storage ya, HTML injection storage. Boleh storage, boleh iframe. Nah, kalau iframe, yang pasti iframe itu adalah tampilan kita bisa masuk ke tampilan orang lain. Seperti ini ya, ini web. Ini saya tanpa coding langsung bisa masukin situs belajar HTML, nih iframe. Seperti itu ya. Lah, beda halnya dengan kalau kita ada izin. Nah, ada izin contoh seperti ini nih. YouTube, kalau memang langsung dari YouTube-nya dia akan langsung di refuse, ditolak. Tapi kalau misalkan seorang meng-share, ya misalkan di sini ada khusus YouTube ya. Nah, ini udah ada nih embed. Nah, kalau pakai embed dia mau YouTube ya. Nah, nah ini kan diizinkan kalau menggunakan embed itu berarti pihak YouTube mengizinkan. Tapi kalau misalkan tadi langsung dari URL, pihak YouTube tidak mengizinkan karena semuanya bisa diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Ini saya delete dulu. Nah ini iframe. Nah ini kodenya saya ganti dengan kode saya ya. Kode saya. Ini saya ganti. Nah ini saya gedein lagi ke tingginya 500, besarnya 700, tingginya 500. Nah, mau kan YouTube. Nah, itu kalau embed ya, dia mau. Tapi kalau misalkan seperti yang tadi, YouTube langsung menolak ya, karena itu iframe itu satu kotak gitu. Jadi satu kotak seperti ini. Nah, ini iframe. Kalau ini beda, ini embed ya. Menggunakan teknik embed. Tautan. Nah, contoh lagi nih. Ini saya delete lagi. Contoh lagi nih ya. Tiga School juga itu juga melarang kita untuk melakukan iframe di ininya terhadap situsnya. Ini contoh W3 School. Saya setting dulu. Ini ke 700. Height-nya ke 500.
Tuh, dia nggak mau, menolak ya. W3 School. Nah, ini termasuk bagus juga situs W3 School, dia menolak untuk terhubung. Ya, berarti situs W3 School itu aman dari iframe ya teman-teman. Tetapi situs kita tidak aman dari iframe. Bukan, maksudnya bukan iframe. Tidak aman dari HTML injection. Ya, dengan kata lain iframe. Soalnya di sini dia bisa memasukkan iframe walaupun tidak terhubung ya. Tapi ini bukan termasuk kalau dari kita, seseorang yang contoh nih, saya memasukkan teks HTML di tempat chatting ini ya, nulis pesan lah ya, ini tempat nulis pesan. Nah, ternyata saya muncul dialog iframe, tampilan iframe seperti tadi. Nah, itu berarti kalau di sini muncul situsnya, berarti website kita ada kerentanan HTML injection ya. Nah, tapi yang terkena dampak dari iframe-nya bukan dampak dari iframe-nya kita, tapi iframe yang terkena kerentanan iframe-nya yaitu si pihak tersebut yang tampil ya. Contoh tadi website dunia ilmu komputer ya, sama website yang lainnya. Yang bagus seperti ini nih. Berarti kita iframe-nya aman ya, menolak untuk terhubung. Mereka memblok seseorang yang mencoba terhubung dengan situs mereka dengan menggunakan tag iframe. Nah, itu yang bagus. Nah, ini di sini iframe injection ya. Dan ini tampilan kita dirusak. Kalau yang tadi cuma merusak tampilan doang. Nah, itulah HTML injection. HTML injection itu bukan bukan apa ya, kerentanan yang levelnya rendah ya, tapi itu dia bisa menjadi tinggi tergantung kerugiannya ya. Kalau misalkan seperti tadi kita bisa memasukkan menampilkan iframe website orang lain. Nah, itu kan tampilannya jelek tuh halaman kita ya. Ratingnya jadi turun karena tampilannya acak-acakan gitu kan. Jadi nggak enak lagi untuk dipandang. Nah, itu yang tadinya low bisa jadi medium ya teman-teman. Seperti itu. Dan iframe pun itu walaupun yang itu bisa berbahaya karena dari iframe itu seolah-olah memperkenalkan website tersebut gitu. Contoh ya, seolah-olah itu berpura-pura jadi website tersebut. Contoh misalkan Bank Mandiri nih, Bank Mandiri misalkan. Nah, padahal situsnya situs web yang mereka akses, tapi tampilannya Bank Mandiri gitu. Nah, itu sangat merugikan bagi pihak Bank Mandiri, baik nasabah maupun pihak Bank Mandirinya ya, karena bisa jadi orang-orang menyangkanya itu situs asli, padahal itu sebenarnya hanya situs palsu saja yang sama tampilannya gitu ya teman-teman. Itu iframe ya. Dan kita di halaman iframe ini ya, ini tinggal kita ganti aja di level low-nya, kita ganti ke situs yang ada kerentanan iframe. Nah, ini untuk mendeteksinya ya. Di sini kita akan saya masukkan situs web.
Nah, muncul ya. Nah, berarti di web itu ada kerentanan iframe. Kalau di saya, karena bisa memunculkan halaman orang lain, berarti saya kena HTML injection-nya ya. Nah, tapi yang kena serangan iframe-nya itu pihak di webnya yang ada di dalam sini. Ya, teman-teman udah dipahami? Nah, kita masukin youtube.com misalkan. https youtube.com. Nah, youtube.com nggak bisa nolak. Nah, berarti dia tidak ada serangan, berarti dia aman dari serangan iframe. Ya, kita tetap kena serangan HTML injection karena kita di sini ada tampilan kotak seperti ini ya. Nah, dunia ilmu komputer. Nah, tadi dunia ilmu komputer. Udah nggak situsnya? Oh, dunia ilkom. Nah, dunia ilkom ya kita masukin. Nah, contoh saya pengen membuat cloning dari tampilan palsu dari websitenya dunia ilmu komputer. Nah, ini tinggal saya ini ukurannya kita gedein aja. Nah, jadi ini kan sama kan. Ini bisa kita besarin. Nah, contohnya kita udah bersama. Nah, ini seperti ini. Dan di atasnya tinggal kita kasih ini aja. Karena ini situs kita bisa bikin di atasnya ini klik jacking, tinggal kita transparin jadi 0 ya. Nah, ternyata dunia ilmu komputer udah bikin aman situs mereka ya, udah naik level ke medium. Ya, udah naik level ke medium. Jadi seperti biasa lagi nih. Nah, ini kita masukin ke dunia ilmu komputer. Kita halaman depannya aja ya. Dulu ya, ini saya set low dulu.
Ini kita coba masukin ke mana, kita gedein lagi. Ya, ini masih low, masih ada iframe ya, berarti dunia ilmu komputer masih ada kerentanan, dan si pihak websitenya telah peduli gitu kan, udah medium. Nah, kita coba lagi ya. Nah, ternyata nggak mau ya. Nah, ini tinggal kita di sini kita bisa bikin teks penutup iframe. Iframe kita batasin sampai sini. Misalkan ya, iframe nah di sini kita bikin lagi, saya coba masukkan pop-up ya, JavaScript, ini XSS script alert, kata-katanya tes, tapi tidak saya gunakan tanda kutip, saya gunakan ini aja. Saya copy dulu. Nah, berhasil ya teman-teman, kita berhasil masukin ininya, kerentanannya ya. Jadi iframe itu hanya fungsinya kita merusak tampilan aja lah, tampilan halaman sebuah website ya kan, biar kita acak-acak pakai iframe aja gitu. Kita masukin situs-situs yang ada kerentanan iframe, kita masukin gitu. Nah, kalau ini situs dunia ilmu komputernya sudah aman, tapi situs kita masih belum aman ya, karena situs kita masih bisa menjalankan JavaScript. Jadi situs kita masih ada kerentanan XSS ya teman-teman. Nah, jadi situs kita harus kita tutup dari HTML injection ya, validasi lagi semua cara pencegahannya biar tidak kena iframe. Validasi lagi ya, gunakan HTML special chat ya, atau HTML entities ya, yang ada di PHP, fungsi-fungsi PHP yang bisa merubah, yang bisa menerjemahkan simbol-simbol tanda kurung, tutup kurung, buka kurung, kutip, double kutip ya, garis miring menjadi itu biasa ya, string biasa. Nah, inilah teman-teman ya, dari saya cukup sekian. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh di kolom komentar ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.